Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Azizah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Media Pembelajaran dengan nama Bapak Dosen Tri Pujianto SPD MPD. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai KD 3.1 memahami teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. Apakah kalian pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Dan apakah kalian mengetahui mengenai apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menerapkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Setelah mengetahui apa itu teks eksposisi, saya akan memberikan contoh teks eksposisi. Sementara itu, Sri Handayani mengungkapkan anggaran pendidikan yang disisipkan Pemprov NAD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2002 tergolong besar, yaitu sebesar 1,57 triliun. Di pihak lain, ia menyoroti kecilnya anggaran yang disiapkan Pemprov NAD untuk masalah ketenagakerjaan yang hanya 0,1% atau sebesar 2,3 triliun. Pembahasan. Memproduksi teks eksposisi secara lisan membutuhkan kemampuan berbicara dengan benar dan komunikatif. Kekurangan dalam hal memproduksi teks eksposisi secara lisan pada peserta didik disebabkan jarangnya menggunakan bahasa daerah dalam berinteraksi antara sesama. Hal ini disebabkan karena kekurangannya penguasaan aspek keterampilan. Apakah kalian sudah memahami pembahasan yang sudah saya paparkan? Jika belum, saya akan memberikan contoh. Pentingnya membaca. Saya akan berpendapat bahwa membaca adalah kegiatan yang sangat penting dalam hidup kita. Mengapa bisa? Pertama, dengan membaca kita dapat banyak pengetahuan mengenai segala sesuatu di dunia seperti ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni budaya yang dimuat dalam berbagai macam buku, majalah, surat kabar. Kedua, dengan membaca kita akan mendapat banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di berbagai belahan dunia yang dapat kita ketahui secara langsung. Alasan lainnya, membaca dapat memberikan kesenangan pada kita. Ketika kita lelah, kita dapat membaca buku seperti buku, majalah, novel, surat kabar yang dimuat komedi, TTS, cerita pendek, dan membuat kita rileks. Dengan adanya contoh teks eksposisi, memudahkan kalian dalam memahami teks eksposisi. Tidak hanya itu, di dalam teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah yang harus kalian pahami. Pahamilah pembahasan struktur dan kaidah pembahasaan. Yang akan kita bahas pertama, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas pernyataan berpendapat, argumen, dan pernyataan ulang. Dalam soal pada umumnya, akan dijadikan potongan paragraf dan peserta didik diminta untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami seperti kegiatan komponen struktur tersebut. Pendapat atau tesis, bagaimana ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis.
Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Dua, argumentasi setelah topik diangkat melalui opini. Bagian selanjutnya ia bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kalimat kebahasaan teks eksposisi antara lain. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan. 2. Memuat fakta. 3. Menegaskan pendapat. 4. Menggunakan kata ganti. 5. Menggunakan kata leksikal. 6. Menggunakan konjungsi. Selain struktur dan kaidah, teks eksposisi juga mempunyai ciri dan jenis. Mari kita bahas satu persatu. Eksposisi memiliki 4 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif, dan yang kedua, bersifat informatif, dan yang ketiga, teks membuat fakta, dan yang empat, menggunakan bahasa baku. Selain ciri-ciri teks eksposisi, ada 8 jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Yang keenam, eksposisi klasifikasi. Yang ketujuh, eksposisi berita. Dan yang kedelapan, eksposisi analisis. Sekian pembahasan teks eksposisi, tentunya masih banyak sekali kekurangan dalam pembahasan kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.